pengalaman apa ya, sekali seumur hidup aku ketemu laki-laki, kalau kita kenalan tuh kan, oh iya nomor WhatsApp-nya berapa, atau nama sosmednya apa, ini enggak, boleh nggak sih aku minta nomor ayahmu, abis dia simpen dia kasih lihat akunnya, ditulis ayah mertua. Kak Aldi tuh naiknya gara-gara viral dia ngonten atau apa sih, Bil? Dia tuh banyak Kak bikin lagu, Lesti Sayang Rizky Bilar. Terus ada unik satu lagi sih lagu dia, tahu nggak sih? Jangan remas bijiku, tahu nggak? Nggak tahu. Jangan remas bijiku. Jangan sih. Apa nggak ngilu tuh laki-laki yang denger ya? Kamu cemburu sama mantan istrinya Aldi, KDP. Itu bener apa settingan sih? Iya. Kenapa nggak lo bilang yang lain aja gitu loh? Kayak misalkan I love you siapa kek, gitu nggak harus dipersihkan. Cuman dia bilang, ya nggak apa-apa pun, orang kan kalau dengar I love you dipersik tuh kayak seru ya, bagi kamu seru, cuman bagi aku enggak. Aduh enak banget, langsung rileks banget nih abis minum AMH jahe merah. Ini bahan-bahannya benar-benar natural banget, ada jahe merah, ada habatus sauda, ada ginseng dan juga madu yang memang ini bagus banget ya buat tubuh. Apalagi nih kayak aku nih, masalah perempuan kalau udah mau datang bulan itu suka mood swing, udah gitu nyeri haid. Ini benar-benar bikin relaksasi banget dan nyeri-nyeri langsung hilang. Dan satu lagi juga bagus banget karena sekarang itu Jakarta lagi polusinya lagi gila banget ya, lagi nggak baik banget buat pernafasan. Jadi ini bagus banget untuk membuat imun kita jadi lebih baik, lebih sehat. Dan juga kalau kamu punya batuk-batuk, terus kayak lagi nggak enak badan, ini langsung fit banget AMH jahe merah. Nah kalau soal ngemil, aku pasti suka banget nyemilin ini nih, Thalassa. Ini tuh bahan-bahannya dari umbi-umbian, dari talas yang bagus banget buat badan karena mengandung karbo kompleks. Udah gitu ini rasanya enak banget. Crunchy banget. Jadi ini enak tapi sehat juga, mengandung vitamin A, vitamin C, dan juga ada proteinnya. Jadi ini bagus banget untuk dikonsumsi buat camilan. Anak-anak juga bisa makan ini. Anak aku juga bisa makan nih, enak banget. Thalassa. Hai, selamat datang di Istri-Istri Bahagia, program yang memang mendatangkan istri-istri bahagia. Amin. Masya Allah ya. Amin, amin. Nah hari ini aku kedatangan Salsa Billy. Panggilannya Billy ya Beb? Billy boleh, Salsa boleh Kak. Kalau aku memang kebiasaan kalau setiap manggil orang temen cewek tuh Beb, gitu, boleh, gitu boleh, ya, boleh. biar lebih akrab aja ya. Oke, Beb. Oke Beb. Nah tapi memang Billy ini aku lihat ya, kita ketemu itu 2 kali ya? Dua kali. Memang aku lihat sih dari sosoknya memang mencerminkan istri-istri yang bahagia. Amin, ya Allah mudah-mudahan. Nah kita mau nanya nih, beneran bahagiakah? Atau jangan deh, jangan sampai pura-pura bahagia ya say. Sebenarnya aku lagi galau sih Kak. Lagi galau, kenapa galau? Galau pilih kursi dari Rosuti yang mana? Oh galaunya itu. Iya. Dari tadi bagus semua, jadi aku Bagus semua, bingung. tapi kan udah memutuskan kan tadi yang Iya mana? udah, tapi akhirnya endingnya bahagia, beneran Bahagia kan? Iya dong. Bukan galau gara-gara Aldi lagi di luar kota kan say? Enggak dong. Kan keluar kota cari uang, Cari jadi uang, nggak apa-apa. cari nafkah ya. Iya. Ngomong-ngomong Bill ini kenal sama, kalau aku manggilnya Kak Aldi ya. Kak Aldi tuh udah berapa lama sih? Jadi kita itu, aku ceritain kali ya Kak. Boleh dari awal. Jadi aku tuh ketemu dia kebetulan di kantorku kerja. Oh kamu kantoran tadinya? Gimana? Tadinya kantoran aku tuh kerja di kantor swasta. Oke. Salah satu kayak kosmetik lah bisa dibilang Di gitu daerah? ya. Jakarta Barat. Oke. Oke, aku kerja di kantor. Nah kebetulan sebelum aku masuk ke perusahaan ini, Mas Aldi itu emang udah jadi brand ambassadornya. Oh jadi BA-nya? Di sana, sebelum aku masuk nih ya ceritanya. Pas aku udah masuk, ternyata kontraknya Mas Aldi udah habis, jadi kita nggak ketemu. Kamu tuh di kantor itu sebagai apa? Aku waktu itu sebagai asistennya bosku. Bosku itu cewek. Bosnya cewek. Wow. Cewek dan dia itu yang kenal sama Mas Aldi, yang jadi kontrak Mas Aldi tadi. Oke, jadi kalau pas meeting sama BA-nya kamu ada Pasti aku gitu ada ya? yang nyatet-nyatetin lah, nih nanti gini ya Bill ini, biasa lah, karena bosnya kebetulan perempuan kan. Terus. Ya udah akhirnya kebetulan pas aku pindah, karena aku awalnya dari kantor Palembang, pindah ke kantor Jakarta, ternyata kontraknya Mas Aldi udah habis. Jadi kita belum ketemu tuh. Nah ternyata kantorku udah
kontrak artis lain. Ternyata yang artis lain udah habis. Bosku pengen balik lagi ke Mas Aldi. Ke BA yang Mas pertama. Aldi. Terus. Nah, pas jadi brand ambassador yang kedua ini, akhirnya aku ketemu nih sama dia. Pas aku telepon, Bill, namanya Bu Roro. Nah, Bill, tolong ya, itu ruangan ibu dibersihin, disiapin semuanya. Ibu mau meeting sama Aldi Taher, kata dia gitu. Itu kamu belum pernah ketemu ya? Belum. Oke. Terus kamu pindah dari Palembang berarti? Iya, pindah dari Palembang tuh mungkin baru 4 bulan 5 bulan lah di Jakarta kerja. Oh gitu, berarti kamu Jakarta tuh bener-bener baru? Baru. Aslinya orang Palembang, kerja di Palembang. Sekolah di Palembang semua, kerja di Palembang. Akhirnya pindah ke kantor pusat karena aku di kantor cabang yang di Palembang gitu. Oke, terus. Akhirnya oke Bu, siap. Oke, aku siapin lah ruang meeting segala macam. Akhirnya datang tuh pas Mas Aldi Taher datang. Kebetulan aku lagi di atas di lantai 3 karena kebetulan lagi jam makan siang. Aku lagi makan segala macam. Ibu bos aku tadi telepon karena udah kayak ibu kandung ya. Dia nganggap aku kayak anak. Nelfon, Bill, ayo kita sholat zuhur berjamaah, kata dia gitu. Oh iya Bu, saya turun ke lantai 2. Kebetulan ruangan dia di lantai 2. Turun lah, akhirnya ketemu lah di situ sama Mas Aldi. Dia jadi imam sholat. Akhirnya ngobrol lah segala macam. Ya kayak yang kakak udah kenal kali ya. Dia orangnya memang friendly juga, banget. Iya. Terus apa ya, kocak, lucu. Nah ini nih pengalaman apa ya, sekali seumur hidup aku ketemu laki-laki. Kalau kita kenalan tuh kan, oh iya nomor WhatsApp-nya berapa, atau nama sosmednya apa. Ini enggak, pas ketemu baru kayak ngobrol 10 menit atau 15 menit gitu. Tiba-tiba dia kayak, boleh gak sih aku minta nomor ayahmu? Nomor ayahku? Bokap? Nomor kayak yang tadi lagi ngobrol gitu, kaget serius. Dong, maksudnya ini maksudnya ngapain? Apa bapak gue ada utang atau gimana ya kan? Aku kira feeling aku, mungkin kenal kali ya. Mungkin tapi ayahnya dia bukan orang Palembang kan ya? Bukan, ya mungkin aku pikir ayahnya dia mungkin satu sekolah sama ayahku. Aku pikiranku pada saat itu gitu. Boleh nggak sih aku minta nomor ayahmu? Hah? Buat apaan Kak? Aku masih manggil Kak kan waktu itu. Iya nggak apa-apa, siapa tahu saya ada manggung di Palembang, siapa tahu saya ada endorse di Palembang, bisa silaturahmi. Bisa mampir. Itu kita debat, aku debat kayak enggak sih Kak, ya buat apa gitu, aku bingung lah ya. Kamu nggak kepikiran modus nih gitu loh? Belum, karena aku pikir nih orang emang benar-benar unik ya, dari awal ketemu aja udah ada sesuatu yang beda dari yang lain. Tapi aku langsung bilang, tapi Kak sorry ini buat apa ya, jangan ditelepon ya. Aku bilang buat apa nih, aku bilang. Sampai kayak udah ngobrol 1 jam ke depan aku mulai baru menyadari, wah kayaknya modus nih orang nih. Kayak modus nih, dia minta nomor ayahku buat apa. Ya oke boleh deh Kak, karena bos aku udah bilang kasih aja. Kenapa sih kayak ribet banget. Ya udah. Itu tahun berapa ya? 2019. Berarti 4 tahun yang lalu ya? Iya, 4 tahun yang lalu, 2019 akhir Desember tuh, udah akhir Desember. Dia bilang, udah kasih aja Bill, karena aku ya nurut lah ya sama bosku. Ya udah Bu, kan gak rugi juga kasih nomor orang tua. Ntar ya udah Kak aku kasih ya nomornya, cuman please jangan ditelepon karena aku takut dia. Tapi dia minta nomor kamu juga? Enggak, belum. Bener-bener nomor papa doang? Nomor papa doang, akhirnya aku kasih lah. Ya udah Kak nih, kayak dengan masih kebingungan. Masih kayak aduh ngapain sih gitu kan? Ya udah, tapi please ya jangan ditelepon loh Kak. Iya itu aku udah akhirnya ke belakang baru mulai kayak curiga, kayak mau modus nih segala macam. Tapi kok dia nggak mungkin berani lah dia. Terus dia nelfon nggak setelah beberapa kenal? Nggak. Dia save dulu nih. Dia save, oh ya oke thank you ya. Terus dia kasih lihat, abis dia simpen dia kasih lihat ke aku nih. Dia tulis ayah mertua. Aku di situ. Oh iya itu modus dong. Sih? Aku bilang apaan sih Kak, nggak jelas. Dia kayak ketawa-ketawa malu, cuman kayak garing, ini apa sih? Iya, krik-krik sebenarnya sih bercandanya ya. Bercandanya apa sih, Nora ya? Tapi cuman kita malu juga. Tapi di satu sisi kamu sebagai karyawan biasa, terus ada artis yang kayak modusin, happy dong. Happy dan takut, jujur. Takutnya kenapa? Ya karena aku mikir aku pegawai di kantor swasta biasa. Dia kan artis ya, nggak mungkin lah. Paling dia ngedeketin aku ya paling buat bercanda. Dia cuma buat iseng-iseng doang. Mungkin makan habis itu aku ditinggal. Pikiran aku gitu. Ibaratnya cuma buat iseng-iseng berhadiah gitu ya. Aku kayak kubur aja. Udah lo jangan kepedean deh, jangan kepedean. Oh, serius? Iya, aku jangan kepedean lo, udah lo cuman karyawan biasa, nggak mungkin dia suka sama lo. Paling lo cuman mau dimodusin doang. Aku pikiran aku udah gitu Kak. Kamu bener-bener ngekat pikiran kamu karena kamu takut berharap gitu ya. Iya, takutnya aku bener, namanya kan kita perempuan ya. Ya udah kita jalan ya, takutnya aku udah jatuh cinta, malah aku dimodusin. Aku udah mikir sampai sana memang awalnya. Ya, mungkin dibilang kepedean juga ada, tapi dalam hati aku gitu. Sampai akhirnya ya udah aku boleh minta nggak nomor kamu, katanya. Aku kasih lah. Dia abis dari situ kita nggak ketemu tuh berapa hari lah, karena emang udah selesai meetingnya. Dia nelponin aku Kak, dia WhatsApp aku, dia video call, tapi nggak aku angkat. Video call say? Aku malu. Ya,
dia video call nih mau ngapain gitu. Setelah beberapa hari iya, atau beberapa hari dari itu. Pas malamnya atau besokannya setelah beberapa hari dari itu. Dia kayak video call. Kamu nggak angkat. Terus aku laporan ke bos aku, Bu ini Mas Aldi kontak aku. Emang biasanya kalau ada kerjaan setelah itu aku yang ngurus, memang aku yang handle. Aku pikir oh dia mau ngomongin kerjaan nih. Dia kayak Assalamualaikum Bil, selamat sore. Aku pikir oh iya dia mau ngomongin kerjaan kan. Tapi kok video call ya, kayak agak apa ya, kayak ada sesuatu yang berbeda. Masa ngomongin kerjaan harus video call? Kita sebagai cewek bisa ngerasain lah, ini cowok kayaknya pengen deketin gue nih gitu. Iya benar, akhirnya ya udahlah aku bilang, Bu ini gimana Bu? Ya udah kamu tanggepin aja ya, buat berteman kan sama akhirnya siapa kamu aja. Membuka hati nih. Belum aku balas dia chat, aku nggak balas Kak, berhari-hari nggak aku balas. Karena aku takut, aduh aku juga malu mau ngomong apa sih, kayak grogi juga. Tapi kamu nggak balas itu karena memang sengaja supaya bikin dia penasaran atau memang kamu takut? Jujur Li, takut Kak. Takut? Aku beneran karena takut. Kan ada cewek juga yang gue nggak balas dulu biar kayak susah nih deketin gue kalau gitu. itu jujur aku nggak pernah ngerasain itu, nggak pernah kepikiran itu. Nggak tricky gitu ya? Nggak, jadi yang ada di pikiran aku pada saat itu karena aku dari Palembang mungkin ya, aku nggak pernah hidup di ibu kota, terus ketemu juga sama Mas Aldi yang emang udah artis, di dunia ya entertain gitu, jadi kayak ada rasa, karena aku kan sebenarnya nggak boleh pindah ke Jakarta. Aku yang memaksa waktu itu, memaksa orang tua aku, pokoknya aku harus pindah deh ke Jakarta, aku pengen, karena aku emang pengen hidup bebas. Awalnya kayak apa ya, berontak sama orang tua, aku harus ke Jakarta karena pengen mandiri lah ya. Karena di Palembang perempuan punya kakak laki-laki itu kayak nggak boleh kemana-mana, nggak boleh pacaran. Takut dijodohin kali Say, nggak? Iya juga sih kayaknya ya. Tapi kayaknya kemungkinan kecil sih. Cuma takut kayak aku, gue udah lulus SMA, gue pengen ngerasain kayak orang bebas. Gue mau kemana aja boleh, mau pulang jam berapa aja boleh. Aku tuh pengen ngerasain. Aku juga ngerasain sih, karena aku orang daerah juga kan. Aku dari Medan kan. Oh iya, tetangga dong. Sama kurang lebih pas awal-awal aku ke Jakarta juga. Aku nyari kantoran dulu yang kayak gitu-gitu supaya aku bisa mandiri kayak gitu. Aku tapi datang ke Jakarta itu Kak, aku udah pakai kerudung. Udah pakai kerudung, cuman ya namanya memang masih sampai sekarang masih kerudung terus. Masih, cuman dulu pas baru pindah ke Jakarta itu pakai kerudung yang namanya anak-anak labil ya. Karena nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Baru lulus SMA itu belum sampai setahun aku udah dapat kerja di Palembang yang tadi yang di kantor cabang, langsung pindah ke Jakarta. Nah itu aku pakai kerudung. Masih ya anak-anak labil, kadang aku pakai, kadang enggak. Namanya kamu masih muda ya. Itu by the way, Billy ini umurnya masih mau jalan 25 25 sekarang. Berarti pas kenal sama Kak Aldi itu 21 umurnya? 20, menikah 21. Kak Aldi umurnya berapa? Pas 40. Kenal kamu? Oh, kenal aku berarti beda 36 ya? Iya, 36. Tapi pada saat itu dia sendiri ya? Sendiri, udah. Belum punya pacar udah menduda. Iya. Dalam misi mencari pacar atau mencari calon istri kayaknya. Kalau kata dia sih dia nggak pacaran. Jadi emang dia Aruf ya dia ya? Makanya dia langsung to the point tuh pas ketemu aku setelah beberapa hari dari yang pertama ketemu. Aku langsung to the point aja, aku mau nyari istri, katanya gitu. Kamu mau nggak sama aku? Gitu, aku langsung, ya pada saat itu karena aku memang lagi deket juga sama ada temen laki-laki, orang Palembang, cuman kerjanya jauh di Makassar. Ya kayak apa ya, aku nggak pacaran juga sih, nggak pacaran juga Kak, jadi kayak cuman komitmen aja, oke, kita berhubungan. Temen deket lah ya? Iya, temen deket, punya tujuan yang baik, cuman mungkin karena jodohnya tadinya dia, tiba-tiba dia datang masuk, dia kayak ya udah lo pilih. Sebenarnya dia orangnya ini ya fair, Bang Aldi tuh fair orangnya. Dia bilang, kamu sekarang deket sama cowok, ya udah, dia belum nikahin kan? Aku mau deketin kamu, mau nikahin kamu. Kamu pilih dia atau aku? Kalau kamu pilih dia, aku mundur. Dia udah gitu. Kalau kamu pilih aku, kamu tinggalin dia. Ya waktu itu ya aku sempat sholat juga, minta sama Allah. Karena kan ini udah nggak bercanda ya ngomongnya mau masa depan. Karena jalannya ini sama dia bukan pacaran lagi Kak. Dia maunya menikah. Oh jadi gini, pas dia telepon video call tuh kan kamu sempat nggak angkat. Sampai akhirnya kamu ngebuka hati itu berapa lama? Dia datang lagi ke kantor. Kayak nyari, ngerti gak sih? Nyari modus celah ya? Bu, ayo kita meeting, pasti Billy dibawa kan ini. Dia udah tahu kalau dia meeting sama bosku pasti otomatis aku ikut. Dia cari celah, tapi meetingnya jangan di kantor deh, katanya gitu. Coba cari kafe apa segala macam. Akhirnya kita nongkrong lah di kafe sampai malam Kak. Meeting itu juga istilahnya mungkin meeting yang benar-benar meeting tuh cuma 2 jam. Sisanya kita kayak ngobrol, oh kamu asli orang mana Bill? Kayak dia mau nyari tahu nih aku gimana. Gitu. Dan di situ juga bos kamu kayaknya nge-support ya? Iya kayak ngasih jalan lah ya? Iya nggak apa-apa Bill, udah kan kamu kenal natural aja sama dia. Ya sampai akhirnya mungkin aku ya bisa dibilang jatuh cinta lah, ngelihat kegigihannya gitu ya. Dia kenalin aku sama anak-anaknya, dia kenalin aku sama ibunya, dia kenalin aku sama keluarganya. Itu udah berarti nggak ada jadian-jadian ya? Nggak ada. Jadi setelah kenal itu kayak kenal seminggu 2 minggu, akhirnya bos aku ini memutuskan, yaudah gue kontrak lu nih.
Jadi ya, lagi. Akhirnya ketemu terus dong. Iya. Meeting ke kantor. Jalannya makin sering gitu kan? Iya, makin sering ketemu, makin sering bareng, makin sering ngobrol. Akhirnya kayaknya perempuan gitu semua nggak sih Kak? Iya. Apalagi ibaratnya satu dari segi status juga Aldinya juga udah duda juga. Iya. Terus kamunya juga di Jakarta sendirian juga butuh temen juga kan sebenarnya. Iya, buat temen jadi ngobrol. kesini-sininya akhirnya kamu langsung diajak ke rumah ketemu ibu. Iya, ketemu ibu, ketemu anak-anaknya, dan kebetulan aku emang seneng sama anak kecil. Mas Aldi kan udah punya 2 anak nih, jadi dia bilang kalau kamu menikah sama aku, dia bilang dapat bonus 2, kata dia gitu. By the way, anaknya udah ikut dia ya? Sama mantan istrinya. Sama mantan istrinya. Iya, ada sama mamanya. Cuman alhamdulillah hubungan kita baik banget. Baik. Dari sebelum aku menikah itu aku udah dikenalin sama mamanya anak-anak, udah dikenalin juga sama Kak Dewi, udah main ke rumahnya. Jadi silaturahmi dia itu emang benar-benar bagus Kak, dia Udah, jaga. ya. Ya dia bilang ya emang udah nggak jodoh aja sama yang sebelum-sebelumnya. Tunggu, jadi kamu kenal sama Aldi itu berapa lama baru langsung ta'aruf berarti? Aku kenal dia itu ketemu 2019 Desember. Nah dia udah mulai ngomong serius sama aku itu Januari 2020. Dia udah pengen ngajak Berarti nikah. sebulan tuh langsung ngajak nikah tuh. Cuman masuk kita di bulan April itu kalau nggak salah mulai ada kabar-kabar COVID tuh. Oh iya, pandemik ya. Iya, akhirnya lockdown, bandara ditutup, otomatis aku nggak bisa pulang ke Palembang kan. Karena orang tua aku di Palembang. Aku akhirnya info aja dari telepon, ayah, ibu, aku sekarang lagi deket nih sama Mas Aldi. Mereka kaget. Awalnya tuh nggak setuju Kak. Kenapa Semua keluarga nggak setuju? Yang pertama karena aku masih umurnya masih jauh banget, lebih muda dari dia. Kamu masih 20 ya itu ya. Dan waktu itu aku baru mau mulai kuliah. Jadi kayak kerja sambil kuliah. Bos aku ini baik banget. Kayak dia nganggap aku udah kayak anak, udah Cin. Dia manggil aku Cin kan. Dia gaul juga nih bos aku. Ya udah Cin, kamu kuliah, aku kuliahin ya biar nanti karir kerjanya juga makin bagus. Jadi kamu kerja, ambil kuliah yang sambil bisa kerja juga. Oh ya udah Bu, makasih banyak Bu. Udah kayak mentor juga iya, lah ya. baru nyari-nyari kampus nih di dekat sekitar kantor. Jadi pulang kantor kuliah, baru nyari-nyari kantor. Ternyata jodohnya udah datang. Jadi belum sempet kuliah, ketemu Mas Aldi. Mas Aldi. Iya. Berarti Januari dia ngajak nikah. Kalian nikah di? Akhirnya Oktober, karena nunggu bandara buka kan aku. Oh iya, nunggu pandemik selesai ya. Berarti itu dijalanin dulu, tapi berarti pas dijalanin pacaran lah ya. Iya, iya. Kalau bisa dibilang sekarang udah pacaran ya. Iya, ketemunya pun kita sambil kerja ya. Karena COVID kan nggak bisa nonton bioskop. Iya. Kita nggak pernah nonton bioskop. Kita itu nonton bioskop pertama kali setelah merit Kak. Bener-bener berdua tuh setelah merit. Oh. Jadi kayak apa ya, bisa dibilang ya pacaran halal kalau kata gitu. Iya, benar-benar. Tapi di saat itu juga Kak Aldi juga udah ini ya, udah Islami gitu ya. Alhamdulillah ya, maksudnya apa ya kalau dibilang, dia nggak mau dibilang hijrah sih. Kayaknya mungkin udah mulai memperbaiki diri. Ya, memperbaiki diri. Iya gitu. Tapi pas kenal kamu tuh dia udah sembuh ya berarti ya? Udah sembuh. Udah sembuh bener-bener free dari kanker. Jadi dia ketemu aku itu alat chemoport, waktu itu chemoport apa ya namanya? Itu apa ya? Jadi kayak alat bekas kanker Kak. Ditanam di dalam badan di sini dia nonjol waktu itu, kecil sih di sini dia, sebelah kanan atau kiri aku lupa persisnya. Oh masih ada? Waktu pas aku baru kenal dia masih ada. Dicopot itu setelah aku menikah. Jadi katanya kalau dengar cerita dari Mas Aldi, alat itu harus dipakai setelah dia 6 kali kemo. Kalau nggak salah nih ya, aku juga lupa ingat. Jadi alat itu harus dipakai 5 tahun ke depan. Setelah dia pengobatan. Nah setelah 5 tahun ke depan dia pakai itu memang nggak ada keluhan, baru dia dinyatakan sembuh total. Nah kalau sekarang udah sembuh total ya? Alat Udah itu dicabut udah dioperasi, udah dicabut. Alhamdulillah udah free. Ya mudah-mudahan insya Allah sehat terus sih ya. Terus kamu di saat kayak udah mengajak nikah, terus Mas Aldinya juga punya Duda punya 2 anak dan bisa dibilang belum benar-benar 100% free kanker ya, free cancer ya. Itu kamu nggak ada rasa kayak, wah ini bener nggak ya pilihan gue gitu kan? Takutnya ini udah punya anak 2, terus ada penyakit juga gitu, takutnya ntar jadi gimana gitu. Aku juga kan masih muda, bisa nggak gue ngadepin hal-hal kayak gini? Kamu ada kepikiran nggak? Sempat kepikiran gitu kok, manusiawi kan. Aku yang biasanya aku deket sama laki-laki mungkin yang seumuran, yang masih muda. Ini aku harus ketemu sama orang yang umurnya jauh. Terus yang udah ada, kalau aku menikah sama dia, aku udah dapat bonus rezeki anak 2. Aku harus siap mental nggak? Nah keluarga aku sempat nggak setujunya karena keluarga aku kayak ngasih pandangan, dia udah berkeluarga, udah pernah berkeluarga, udah punya anak. Kamu siap nggak? Gitu loh, maksudnya dikasih pandangan yang berbeda. Jangan mikirnya
gue pasti siap kok, gue pasti baik-baik aja, bukan ngasih yang happy-happy. Keluarga kamu mungkin lebih kayak karena umur kamu muda takutnya cuma cinta-cinta doang nih, lu nggak mikirin logika gitu terus kan. Pakai logika, harus realistis, lo siap nggak? Lo harus nanti harus beneran sayang sama anaknya, lo nggak bisa kayak lo cuma cinta sama bapaknya doang. Ya ketika lo nikah sama dia, siap nih, lo harus cinta sama anaknya lahir dan batin juga, nggak boleh cuma pura-pura. Bener, dan sorry ya, maaf ya sebelumnya, aku sempet dengar berita tuh Kak Aldi tuh ekonominya lagi low banget ya. Iya, bener. Keadaan ekonominya lagi bener-bener di titik terendah sampai kayak dia jual mie ayam apa. Itu udah kenal sama kamu belum? Udah. Oh, itu masih masa pengenalan tuh, belum nikah. Pengenalan berarti masih PDKT, itu bisa dibilang Kak Aldi keuangannya lagi drop ya? Iya. Nah, keluarga aku juga melihat itu di berita kan, Kak. Nah, Kak. itu gimana? Kamu Mas Aldi itu kan kerjanya di entertain, dia ada bisnis nggak? Kalau dia udah misalkan, sorry banget keluarga aku sampai bilang ini, kalau misalkan dia di entertain udah nggak laku lah ibaratnya ya, istilahnya gitu, dia kerjanya apa, nanti kamu mau dikasih makan apa? Keluarga aku realistis ya, aku mikirnya wajar sih mereka bertanya itu. Aku bilang ya Mas Aldi emang nggak punya bisnis yang udah istilahnya yang udah proper. Settle, ya yang udah ya bisnis kecil-kecilan UMKM lah ya, mie ayam maksudnya. Oh, pas lagi sama kamu itu Kak Aldi lagi jual mie ayam? Iya, lagi merintis. Serius? Oh. Jadi kamu nggak ilfeel? Kan ada kan cewek kan, sorry ya, kayak ih kok artis tapi kok jual mie ayam ya? Enggak, kalau aku pada saat itu nggak ada pikiran kayak gitu, Kak. Karena aku mikirnya ya rezeki udah diatur ya. Cuman karena aku punya keluarga, wajar ya, keluarga besar. Aku punya kakak laki-laki, wajar mereka ada ketakutan segala macam. Cuman keluarga aku balik lagi kayak kita cuma ngasih pandangan ke lo, tapi pilihan tetap ada di lo. Lo minta petunjuknya sama Tuhan. Termasuk dewasa ya keluarga kamu ya. Cuman ngasih kayak kita kasih yang buruk-buruknya dulu deh, biar lo kebuka nih pikirannya. Setelah kita kasih pendapat, opini, pilihan tetap ada di tangan lo. Ya udah, aku akhirnya berserah diri aja ke sama Allah gitu. Akhirnya udah tuh dilancarkan. Aku terakhir bilang gini ke Allah, aku sholat tahajud, aku sholat istiqoroh, aku sholat, ya pokoknya perbanyak ibadah lah ya, minta petunjuk. Karena ini aku mikirnya aku pengennya yang terakhir. Aku pengennya juga Mas Aldi pernikahannya yang terakhir, karena aku udah ngelihat background dari belakangnya kan. Dia pernah gagal 2 kali, dia juga pasti nggak mau gagal lagi dong, Kak. Jadi aku belajar. Aku cuma berdoa sama Tuhan gini, Tuhan kalau memang dia jodohku tolong dekatkan. Kalau emang bukan ya udah jauhin aja pelan-pelan, aku ikhlas. Ya, kalau dalam agama Islam itu ada namanya sholat istikharah yang untuk minta petunjuk. Kalau emang dia bukan jodoh ya udah jauhin aja. Aku udah mulai ikhlas gitu. Pasti berat, cuman kalau emang nggak jodoh pasti akan dijauhin. Tapi aku kok makin dideketin aku ngerasa gitu ya. makin keluarga makin deket. Terus jalannya kayak makin yang kita jauh tuh kayak makin gampang deket, gitu ya. makin gampang. Berarti Tuhan nih denger doaku nih mungkin. Ya udah akhirnya sampai akhirnya menikah tuh, kita menikah di Palembang Oktober. Itu pas Covid dong ya? Pas Covid, cuman kalau di daerah pada saat itu kan yang paling parah waktu itu Jakarta ya. Kalau di daerah Sumatera mungkin imbas-imbasnya belakangan ya, delay ya. Nggak sebesar di Jakarta lah. Jadi kita masih bikin acara, cuman ya itu tetap ikutin protokol, pakai masker, pakai hand sanitizer, masih kayak acaranya gitu. Di Palembang ya? Di Palembang, tetap ada akad dan resepsi langsung 1 hari, biar cepat gitu sampai akhirnya menikah. Terus setelah menikah, kehidupan menikah gimana? Kamu pernah sempet ngerasain nggak bener-bener nggak punya uang sampai kayak mau makan aja tuh kayak boleh dong Bill diceritain. Jadi gini, kalau sebenarnya kalau sampai nggak makan sih alhamdulillah nggak pernah sih, kayak alhamdulillah. Jadi setelah kita married, pas kita mau married itu Mas Aldi lagi ada sinetron. Yang di Antv ya? MNC, di MNC. Antv itu soalnya aku pernah bareng sama Kak ini yang di Antv. Iya, waktu itu di MNC setelah aku menikah itu dia udah jalan di puncak duluan tuh udah kayak 2 bulan. Jadi pas menikah, stripping, pas menikah sama aku, cuman dia bukan peran utamanya ya. Menikah sama aku, 1 bulan menikah itu masih jalan sinetron. Jadi aku menikah 3 hari itu langsung dibawa ke puncak. Kita nginepnya di puncak karena jauh kan, harus bolak-balik juga, ongkos juga kan. Jadi nginep di sana. Setelah dari sana tuh baru tuh kayak mulai sinetron selesai. Kan lama tuh kadang uangnya ya. Terus sinetronnya juga habis, Kak. Bungkus selesai. Nah mulai stres dong dia. Dari sana belum ada callingan syuting, paling bintang tamu doang. Dan duitnya kan juga nggak langsung keluar kan ya. Iya. Terus gak lama tuh? Aku hamil Alusya. 1 bulan pernikahan itu aku langsung dapat isi Alusya hamil. Alhamdulillah. Terus? Nah di situ tuh mulai kerasa ekonomi mulai dikasih cobaan lah ya. Sinetron nggak ada, udah bungkus itu nggak ada callingan lagi. Dia mulai, karena dia pernah bilang ke aku gini, Bun, kata dia, aku itu merasa bekerja, merasa punya kerjaan kalau aku ada sinetron. Karena dia lahirnya dari sinetron. Karena memang dia lahir dari acting dari muda ya.
kalau nggak ada sinetron aku kayak nggak ada Mau ngapain kerjaan, nih? kayak nganggur, ya, kayak dagang, kayak bintang tamu kita cuma sekali-sekali doang podcast ya kan. Dan aku pernah lihat juga di liputan Kak Aldi itu tulang punggung keluarga juga ya. Iya, tulang punggung keluarga juga. Terus Dia gimana ngerawat tuh? ibunya yang sakit juga. Akhirnya Kamu tapi pada saat itu punya tabungan? punya, ya cuman seberapa lah sih tabungan. Dari kerjaan kantor. Iya. Berarti kantor resign dong ya? Mas Aldi udah sepakat sebelum kita menikah, sebelum kita married, dia bilang, aku maunya pas kamu married sama aku, kamu berhenti kerja ya, biar aku aja yang kerja, kata dia gitu. Jadi kamu resign? Resign, aku ya beneran nih, aku bilang, iya aku udah insya Allah aku bisa mampu menghidupi keluarga. Karena mungkin dia bilang gini, aku udah punya pengalaman hidup menikah sama perempuan yang bekerja. Jadi mungkin dia pengennya, kali ini aku pengen istriku tuh ngedampingin kemanapun aku pergi. Misalkan aku kerja kesini, kamu ikut, aku keluar kota, kamu ikut. Ya karena dia bilang gitu, aku udah siap menikah sama dia, yaudah aku bilang, ya udah oke, aku turutin. Jadi 4 bulan sebelum aku menikah sama dia, aku resign kerja. Aku pulang ke Palembang dulu tuh, mempersiapkan pernikahan. Sampai akhirnya nikah, ya udah nggak kerja. Kebetulan juga langsung hamil, akhirnya mabok juga kan, hamil kan, nggak bisa kemana-mana. Mual ya? Ya udah di rumah aja. Jadi itu yang kamu pas setelah nikah, kamu dikasih cobaan itu gimana kalian untuk bisa Sampai mencukupi akhirnya- kebutuhan keluarga? Kalian apa yang kalian lakukan? Ya itu kan Mas Aldi udah ada usaha pecel lele dulu ke awalnya, sebelumnya ya udah jalan. Cuman Di mana ya, di rumah? di rumahnya Cempaka Putih. Oh, tapi emang dia suka masak ya? Suka sih. Oh. Sampai akhirnya pecel lelenya tutup, akhirnya ganti mie ayam. Mie ayam. Karena sepi kan, namanya dagang. Kamu ikut kan. bantuin? Ikut bantuin dia, Mas Aldi yang ngeracik awal pertama kali itu. Itu Mie sehari ayam. berapa, Bil? Kenapa? Ininya pendapatannya berapa? Waktu itu awal-awal sempat sepi ya kak, Nggak ada pembeli sama sekali? nggak ada kan, baru soalnya ya. Itu Kak Aldi belum aktif di sosmed ya? Belum terlalu aktif. Jadi jualannya bener-bener ngandelin tetangga-tetangga yang beli? Iya. Terus gimana tuh? Akhirnya jualan mie ayam ya pelan-pelan dia promosi, akhirnya datanglah teman-teman artis, mulai tuh naik penjualan. Dan dia tuh minum dulu say. Iya, boleh ya minum ya. Minum dong, Makasih loh boleh. kak udah disiapin. Bismillah. Akhirnya Enak ya, mulai segar. penjualan naik kak, karena teman-teman artis pada datang, di review lah. Ada Kak Nikmir juga, aku udah lupa sih, banyak banget soalnya youtuber tuh banyak datang. Akhirnya banyak tuh kayak orang penasaran ya, akhirnya pengen nyobain. Antara Enak. penasaran sama ini juga pasti banyak yang aduh kasihan ya Aldi, Iya, lebih kayak mungkin gitu kali ya. Terus Mungkin ada juga yang kasihan gitu kan. Akhirnya nyobain, ternyata mie ayam juga emang enak. Akhirnya rame. jualan online juga nggak? Jualan, masuk tuh ke pasar-pasar online, semuanya masuk. Akhirnya rame, penjualan membludak, udah mulai tuh. Dalam Naik waktu satu- berapa lama? 3 bulan deh. 3 bulan tuh langsung naik? Naik, ya, 3 berarti bulan kalian pertama tuh ibaratnya bener-bener ngerasa sepi. bener-bener drop tuh 3 bulan awal? 3 bulan awal. Nggak perlu waktu lama lah ya sebenarnya. Nggak perlu waktu lama, cuman ya karena kita tiap hari bener-bener kayak kita datang ke rumah, kita cek ini gimana, jadi nawar-nawarin orang, udah datang ya ke tempat kita, cobain mie ayam Itu kita. kamu posisinya lagi hamil ya? Lagi hamil, lagi mabok-maboknya juga. Keluarganya ikut bantuin juga? Ikut juga, ada beberapa yang bantuin, ada yang sibuk kerja juga kan gitu. Sampai akhirnya rame. Sekarang tapi udah tutup juga. Karena sekarang udah sibuk yang lain ya, sibuk syuting ya. Iya, jadi yang dagangnya itu kebetulan udah pulang. Kan yang yang ngelanjutin bikin. nggak waktu itu nggak mungkin Mas Aldi kan, karena ada kerjaan lain juga kan kak. Oke. Udah sampai akhirnya mie ayamnya tutup. Alhamdulillah Tuhan Itu kasih yang mie rezeki ayam lain. yang di rumahnya pernah sering masuk liputan juga ya? Iya. Yang dia di mana sih? Itu rumah orang tuanya Kak Aldi ya? Bukan, itu rumah Mas Aldi sendiri, rumah orang Rumah tuanya beda sendiri. lagi. Berarti yang tinggal di situ kamu berdua sama Kak Aldi? Enggak, rumah itu nggak ditempatin, emang khusus buat jualan mie ayam Oh, doang. jualan. Iya, kita Kalau rumah tinggal kalian pribadi tinggal sama ibu mertua. sama bareng. ibu mertua? Di dekat situ juga sih. Oh. Cuman beda rumah gitu loh. Bertiga berarti ya? Ada ayah juga, masih ada ayah. Ayah mertua masih ada mbak juga. Oke, akhirnya tapi alhamdulillah nggak pernah sampai kayak nggak makan, sampai minjem-minjem, Enggak sih. sampai utang-utang, sampai kayak jual-jual barang nggak ya? Nah jadi gini kak, mungkin banyak yang orang nggak tahu juga. Mas Aldi itu dari awal aku nikah sama dia selalu bilang, aku menikah sama kamu, aku mau ngajarin aku sebagai imam. Jangan pernah beli barang sesuatu yang nggak kita mampu. Jadi dia nggak bolehin Jangan aku kredit. besar pasak daripada tiang Iya, gitu ya? dia nggak bolehin aku kredit barang apapun, handphone, mobil, rumah, apa segala macam nggak boleh kredit. Oh, dia nggak mau kredit? Dia nggak mau kredit, nggak boleh, kata dia udah
kita belinya mampu, misalkan beli handphone yang harga 200.000, ya udah beli yang 200.000. Jangan beli yang harga 2 juta tapi kita nyicil. Dia nggak bolehin. Akhirnya ya udah aku nurut juga, emang bagus. Jadi juga nggak kan. punya utang juga ya hidupnya. Alhamdulillahnya tuh kita beban ya mikirin makan sehari-hari, hidup sehari-hari, nggak harus mikirin bayar yang cicilan. Itu sih yang bikin nggak berat di situ Kak. Paling tinggal mikirin hidup sehari-hari aja. Oke. Terus aku sempet dengar juga ya kayak gosip, aku nggak tahu itu bener apa settingan ya. Apa tuh? Kayak kamu cemburu sama mantan istrinya Aldi, Kak DP. Itu bener apa settingan sih? Sebenarnya bisa dibilang beneran sih. Beneran? Kamu cemburu beneran? Awalnya iya sih Kak, ya wajar dong. Cemburunya kenapa? Gara-gara kenapa? Karena mungkin di acara-acara mereka masih kayak kompak gitu ya? Iya, kayak apa ya namanya, natural aja namanya seorang perempuan melihat suaminya dekat sama mantan istri, pasti ada lah ya rasa kayak cemburu. Mereka kan pernah hidup bareng, pernah hidup sama-sama. Emang kenapa kamu ngeliat Kak Aldi tuh kayak masih suka gitu sama DP? Bukan masih suka, kayak masih sayang gitu ya? Jadi Mas Aldi tuh nganggap Kak Dewi sekarang udah kayak adiknya banget. Aku pun tahu akhirnya sekarang ya udah. Ini kita nyeritain flashback yang ke belakang kenapa aku bisa cemburu. Karena dia selalu ngucapin I love you Dewi Persik lah. Sebenarnya dia bercanda, cuman akunya yang kebawa perasaan baper. Karena mantan bini ya saya. Iya, kayak, kok bete sih gue kalau dia ngomong I love you Dewi Persik, kenapa nggak lo bilang yang lain aja gitu loh. Kayak misalkan I love you siapa kek gitu, nggak harus Dewi Persik kan. Cuman dia bilang ya nggak apa-apa pun, orang kan kalau dengar I love you Dewi Persik tuh kayak seru ya, bagi kamu seru, cuman bagi aku enggak. Aku sempat debat sama dia sampai Kak, kayak bilang aku tuh gak suka atau enggak, aku beneran jealous loh kalau kamu kayak gitu. Cuman akhirnya dia ngajarin lagi, Bun, kan papa ngomong kayak gitu ya I love you sebagai keluarga. Dia bijaksana juga sih orangnya. Maksudnya tuh I love you apa sih, bikin lagu? Iya, dia kayak semua orang suka juga bikin lagu gitu ya. Sebenarnya dia semua orang juga di I love you in sih Kak. Cuman yang kayak paling I love you Dewi Persik di mana? Kok gue dengernya kayak nggak terima dari ya. semua nama. Iya, kayak kok karena mantan istri ya wajar dong. Cuman makin kesini kayak udah bodo amat. Emang kamu pernah ngeliat kayak mereka masih chat-chatan mesra atau gimana? Enggak sama sekali. Udah nggak kontek-kontekan juga? Kontekan masih, malah kita tuh sempet sorry ya, waktu itu Kak Dewi masih sama mantan suami yang sebelumnya. Kita punya grup berempat. Oh iya? Mas Aldi, Kak Angga, dulu suami suaminya Kak Angga, Kak Dewi, berempat. Itu ngebahas apa? Jadi kita tuh sering ngumpulnya di rumah Kak Dewi. Serius, ini sesudah aku udah gak cemburu ya, karena udah dikenalin. Itu nggak berlima? Nggak ada itu, Saiful Jamil nggak ikut? Nggak ada, untungnya nggak ada ya. Soalnya kan kayak grupnya ini, jadi circle-nya kayaknya itu aja ya. Jadi ketemu ya, para mantan pada ketemu, untungnya sih nggak ada. Itu pertama kali kamu ketemu diundang ke rumahnya Kak DP, itu kamu nggak kikuk? Maksudnya kayak oke lah, sekarang kan udah punya kehidupan masing-masing, tapi kamu kayak ini ngapain gue di sini ya? Waktu kan pasti cewek sebagai cewek ada lah ya, apalagi kayak ngerasa waktu itu sih Kak, karena Kak Dewi kan juga ada pasangan ya, ada suami. Aku pikir ya sekarang kan kita udah punya kehidupan masing-masing, sekarang tinggal silaturahminya aja. Terus pas ketemu, Masya Allah banget Kak Dewi itu orangnya memang baik banget parah. Itu orang manusia baik banget. Real dia. Real baik banget, hatinya benar-benar kayak apa ya? Kayak sopan santun. Terus kayak nganggap aku tuh adek ya. Kayak meluk, nyium, dia kasih aku hadiah banyak banget. Aku udah nggak, ya bukan karena dia kasih hadiah, makanya aku jadi baik, bukan itu. Karena sebelum dia kasih hadiah pun aku, ya Allah deh, udah kamu kalau ada apa-apa ke rumahku ya. Kalau Mas Aldi ngapa-ngapain kamu ngadunya ke aku ya. Ntar kalau kamu telepon misalkan, jadi sering ya ngumpul di rumahnya Kak DP? Iya, beberapa kali waktu itu kita sering ngumpul karena kesibukan kita bikin podcast bareng juga, apa segala macam. Oh berarti ke rumahnya itu memang sekalian ngonten juga? Ngonten juga, sekali ya sayang juga kan kalau nggak dikontenin. Iya benar, karena dia punya Kak DP itu punya YouTube juga punya YouTube juga, jadi akhirnya ngobrol seru-seruan, ya udah akhirnya akrab, deket, udah kayak keluarga. Ya akhirnya sekarang udah kayak orang, Mbak, lo gak cemburu Aldi Taher I love you Dewi Persik? Jadi jealousnya kayak udah jealous bercanda. Iya cemburu sih, tapi aku udah cuma sebuah kebutuhan. Iya, buat ngonten aja, udah di konten aja ya, berarti nggak bener ya kayak berantem tiba-tiba kamu kayak jutek itu enggak ya? Enggak, udah sekarang udah iya beneran, alhamdulillah. Apalagi udah sekarang udah punya anak ya. Iya, itu Kak DP udah ketemu dong ya? Aduh, itu dipeluk-peluk, emang kayak boneka sih, anak kalian lucu banget. Bener, dipeluk-peluk, dicium-cium sama dia. Dia sayang banget, dia kasih hadiah juga, dia kasih kado juga, semuanya. Makanya aku Masya Allah banget, say thank you banget. Terus Bill, gimana nih suka dukanya? Sekarang kan kalau bisa dibilang Kak Aldi itu lumayan viral ya. Viral tuh gara-gara
banyak hal sih, dia suka nyeleneh juga, suka bikin lagu, suka bener-bener ala-ala jadi Chris Martin. Itu kayak suara anakku berisik banget, sorry ya Kak. Aku juga bawa anak ke sini. Sebagai moms ngerti banget ya kan, karena anaknya lagi ikut milihin furniture iya, tadi bener-bener. Aku kebetulan nggak pakai mbak, jadi ada temanku yang jagain. Itu teman sahabatku baik banget dia, jadi ada suara. Iya nggak apa-apa. Jadi ganggu ya. Bisa diedit. Ngomong-ngomong, kamu suka dukanya apa nih? Kan kamu udah pernah ngerasain nggak punya duit, jual mie ayam, terus jual pecel lele, sampai akhirnya tanpa disangka-sangka sekarang pelan-pelan nih Aldi Taher udah menjadi apa ya? Menjadi icon nih gitu kan. Sampai dikit-dikit orang aja nih aku lihat nih temen aku minta ucapan ulang tahun sama Aldi Taher tuh bangga banget diposting. Alhamdulillah banget Kak. Jadi sekarang itu naiknya Kak Aldi tuh naiknya gara-gara viral dia ngonten atau apa sih Bil? Awalnya itu pas masih COVID lagi loh. Pas lagi COVID tuh, lagi gabut tuh ya. Lagi gabut, dia kena COVID. Jadi otomatis kita harus pisah rumah kan. Aku masih hamil Kak. Jadi dia di rumah yang di Cempaka Putih tadi, yang dia ada mie ayam. Dia harus kalau kena COVID kan nggak boleh bareng-bareng kan. Dia harus apa sih namanya dulu? Isolasi mandiri. Akhirnya dia di sana sendirian. Dia bawa gitar. Aduh, akhirnya aku ngapain dia Bun? Aku bosan, syuting nggak bisa. Belum ada callingan juga kan. Kalaupun ada nggak bisa syuting karena lagi COVID kan. Iya, lagi lockdown. Iya. Akhirnya ya udah. Dia bikin lagu. Waktu itu lagu pertama. Yang Bilar ya? Bukan, Nisa Sabian. Yang Nisa Sabian itu lagu pertama. Itu pas dia lagi kena COVID Kak. Oh, jadi dia tuh selalu memparodikan kasus-kasus orang yang lagi viral gitu pada kan, diplesetin ya. Dia itu selalu bilang, Bun, kamu harus tahu lagu yang aku bikin ini tuh doa buat mereka. Jadi isinya emang bagus aja gitu ya? Iya, dia bikin tapi isinya memang bermakna Kak. Tapi orangnya nganggepnya karena dianya bercanda, jadi orang nggak ngelihat isi lagunya loh. Kan isinya bagus ya, Nisa Sabian, I love you so much, Nisa Sabian tetap semangat. Jadi isinya kayak dukungan buat teman-teman kita yang lagi ada masalah, biar semangat, biar happy, kita doain. Jadi isinya bagus lagunya. Jadi nambah lagi tuh lagu ke Bila Sayang Dedek Lesti ya, kalau nggak salah ya. Gimana ya lagunya, aku juga sampai lupa saking banyaknya. Rizky Bilar sayang Dedek, pokoknya gitulah terngiang-ngiang banget tuh di kuping gue. Akhirnya dia, Bun, alhamdulillah lagu pertama naik tuh. Naiknya tuh ke endorse makin banyak gitu. Endorse tiba-tiba banyak, terus callingan syuting kenapa sih lo bikinin lagu? Padahal kayak receh-receh gitu lah ibaratnya ya. Iya, Mas Aldi jawabnya ya apa adanya aja. Dia jawab, ya aku bikin lagu ini karena kan pada saat itu mungkin yang lagi bermasalah lagi banyak dibully sama orang. Jadi dia supaya orang nggak fokus stres banget sama kasusnya. Dia pengen membalance. Aku pengen yang ini udah ngebully, udah kita sekarang bagian yang supportnya. Yang kocak-kocak ya. Iya, kita bikin yang dari sisi positifnya Bun. Kita bikinin lagu aja udah. Dia tetap dibully orang, tapi dia tetap bikin sesuatu yang positif buat orang. Dia bodo amat Kak, dia dibully nggak apa-apa. Yang penting tetap dia bisa kasih semangat ke orang-orang. Berarti dari lagu-lagu nyeleneh itu ya? Iya. Sampai akhirnya jadi Chris Martin Indonesia ya, bikin konser ya. Lagu Nisa Sabian keluar. Terus? Akhirnya jebret lagu Lesti Sayang Rizky Bilar. Itu kamu ikut ini juga ngasih ide nggak? Enggak sih, kalau ide tuh udah dia semua Kak, aku nggak bisa. Itu Masya Allah ya, ide dia tuh luar biasa. Di luar apa ya? Di luar otak-otak orang. Di luar nalur ya. Dan aku bilang, enak gak Bun lagu ini? Rizky Sayang, Rizky Bilar, enak Pak. Liriknya bagus loh. Saling sayang, katanya kan bagus. Ya Alhamdulillah, Masya Allah jadi doa. Rujuk mereka. Iya bener, rujuk. Makanya dia bilang, aku bikin lagu pengennya isinya yang bagus, yang beneran Insya Allah jadi doa. Kayaknya juga bikinin lagu sama laki lo. Siapa tahu jadi doa ya. Iya bener. Boleh. Terus. Makanya jadi dari situ tapi kelihatan ya Bill, maksudnya jadi kayak diundang-undang terus sama TV. Jadi dia pun kepikiran, wah ini bisa jadi sesuatu nih. Ternyata gue bisa nyiptain lagu-lagu yang nyeleneh. Iya, akhirnya dia gitu ya. Dia gali terus, dia tiap hari dia tuh banyak Kak bikin lagu. Ya kan biasa ya, ada yang naik, ada yang enggak. Kita harus sabar. Ya salah satunya yang naik Nisa Sabian. Sampai akhirnya Lesti Sayang Rizky Bilar. Terus ada unik satu lagi sih lagu dia, tahu nggak sih? Jangan Remas Bijiku, tahu nggak? Nggak tahu. Itu Kakak harus dengerin. Inspirasi dari biji siapa ngomong-ngomong? Biji dia sendiri kayaknya. Kayak tadi sih biji salak, biji rambutan, kan banyak Kak biji-bijian. Atau pas lagi nyiptain lagu, ini kali kesel biji salak kali ya. Kakak harus dengerin ya lagu dia itu lumayan bisa dibilang viral juga. Jadi kalau dia lagi di mana-mana, "Bang, lagu Jangan Remas Bijiku dong." Itu gimana sih lagunya? Jangan remas bijiku. Jangan apa nggak ngilu tuh laki-laki yang denger ya? Kan, itu orang banyak request loh. Cuman ya
Gitu nggak boleh. Tapi itu di beberapa itu nggak kayak boleh. konser-konser anak sekolah ya nggak boleh dibawain. Emang dia sering konser di sekolah? Sekarang tuh alhamdulillah Kak, ada Konser. segitu anak sekolah sampai anak SD loh. Karena yang ngefans maknya. Pengen ada Aldi Taher Martin nyanyi. Cuman mereka tetap pesan, "Bang, tapi boleh nggak, Bang?" Kan soalnya sekarang alhamdulillah aku yang jadi manajernya. Oh, kamu Kak. jadi manajernya. Jadi yang ngatur. Hebat. Kak, Bang Aldi nanti nyanyi berapa lagu? 8 lagu. Kak, tapi boleh nggak sih kita titip jangan yang lagu Jangan Remas Iya, Bijiku iya, ya, karena ini anak sekolah. Oh ya udah, iya kita kan sesuai pesanan dong. Maunya nyanyi lagu ini. Maunya lagu ini ya udah. Oh, kamu manajernya Aldi juga. Sekarang sih alhamdulillah Sekarang iya. tuh lebih banyak off air ya karena nyanyi-nyanyi itu ya. Alhamdulillah Kak, sekarang lagi di Semarang, besok Lagi di di Medan. Alhamdulillah. Oh iya. Kita ini yang lebih mengejutkan lagi. Kita diundang ada 5 negara yang undang dia. Itu aku sampai Gara-gara Chris Martil. Chris Martin ya. Aku sampai kayak, "Pak, ini beneran, Pak. Ini yang udah deal, tapi kalau yang di Taiwan ini, Gimana? kalau di Taiwan bukan nyanyi ya, nge-MC. Nge-MC. Cuman sama aja lah. Ya, Ini gara-gara efek dari viral lagu dia juga, nyanyi juga. iya. Karena dia bisa nyanyi, bisa nge-MC juga, Iya, bisa dia kan ngebanyol juga presenter ya. Iya, sampai akhirnya bilang, "Kak, ini kita ada undangan ke Swedia. Swedia ini lagi tahap, Wow. ya lagi deal-dealan harga juga." Itu kamu yang follow up semuanya? Iya, aku semua yang follow up. Jadi kayak orang Indonesia, anak kampus atau apa sih bilangnya TKW atau TKI gitu Iya, ya? TKI, Iya, yang ada TKW di yang sana. di sana. Terus mereka bilang mereka sering dengerin lagu Bang Aldi lagi jam-jam istirahat, yang lagu Lesti Sayang, Rizky Bilar, lagu Nisa Sabian, terus di sana tuh juga viral kata mereka. Pengen ngundang, jadi mereka mau bikin kayak komunitas apa gitu ya? Iya, komunitas anak-anak Indonesia ngumpul, pengen bintang tamunya itu Mas Aldi. Jadi di Swedia satu tuh. Swedia satu. Taiwan udah deal. Kalau Taiwan nge-MC sih. nge-MC. Cuman Kamu kalau ikut dong ya? Ikut. Jadi yang buat nyanyi itu di Swedia sama di Amerika. Wow. Aku sampai lupa, Kak. Amerika udah deal? Belum, ini mah deal-dealan budget karena kan kesana kan prosesnya harus nggak mungkin Iya, sehari ya, Kak. visanya juga ribet kan kalau US tuh. Jadi kita terus mana lagi ya? Satu lagi Turki. Terus kalian jalan-jalan kayaknya ya, Say? Turki itu ada 2. Jadi ada anak kampus, acara kampus sama acara dia di endorse sama klinik yang Mas Anang, lo tau gak sih Mas Anang yang tanam rambut? Mas Anang atau siapa ya waktu itu? Hair transplant gitu ya? Iya, nah Nggak tahu aku. dia juga diundang ke klinik Sana. itu. Jadi 2 kali job, nyanyi sama promosiin klinik itu. Itu jadi Terus Beb sekarang berapa? Mas Aldi udah 2 digit, 3 digit? iya alhamdulillah Kak. Kayak Serius? boleh nggak sih cobain jadi Boleh, nular juga ini deh. punyanya Enak Korofi banget. juga namanya. Oh iya, Talasa. ini produknya Korofi. Korofi. Ini Talasa, keripik kentang ya. Keripik Oh. talas dari Talas. Ini enak banget. Oke, Mau launching oke. ya? Ntar lagi launching nanti tanggal 27 September. Oh iya, ini kalau nggak salah pas ulang tahunnya Korofi dong. Oh iya, Iya ya? sekalian ya nanti ya. Oke, Ini enak oke, banget. wow, cobain Makanya ya. dari tadi kalau misalnya mau cemilin ini si Talasa ini, terus ini enak juga loh. Ini yang bisa pedes ya? dikonsumsi anak kecil juga. Nutrisinya juga ada apa aja kok? Vitamin A, vitamin C, protein. Oh dia ada rasa-rasanya juga kok. Ini yang pedes ya, yang aku makan yang pedes. Oh ada yang buat Vitamin anak A. kecil ya? Vitamin Kemudian yang paling sehat itu talas. Masya Allah, boleh banget karbo, ini. Aku karbo nanti ada mau pesen deh proteinnya buat juga. anak aku, Kak. Pesan, anak kamu juga bisa makan. Ih, Aman, dia aku doyan. juga mau deh kayaknya buat anak aku juga kok. Habis itu minum ini jahe merah AMH. Ini juga bagus say bener. buat imun tubuh karena kan jahe herbal. Terus Oh, apa iya. lagi kok? Sekarang ini kan lagi Jakarta terutama ya. Polusinya ya? lagi berat banget kan, kamu lihat sendiri kabut di mana-mana. Jadi kita minum yang ginian tuh bagus banget buat daya tahan tubuh biar nggak cepet sakit, biar nggak kena ispa. Iya benar. Oke. Nanti aku Enak boleh nggak aja sih? rasanya langsung kayak adem gitu. Tadi aku cobain enak banget, cobain lagi deh. Anyway Beb, sekarang budgetnya Kak Aldi udah Masya Allah ya. Alhamdulillah Kak. Sekelas Chris Martin lah ya. Ya Allah jauh lah kalau itu mah udah miliaran kali. Itu yang kalau tiba-tiba ada konser Coldplay itu gimana sih ceritanya? Itu terinspirasi dari mana? Jadi gara-gara Mas Aldi diundang Trans TV. Acara apa aku lupa. Nah dia itu memang sebenarnya gini Kak, mungkin yang orang nggak tahu sebelum Chris Martin mau ke Indonesia, dia emang udah suka Coldplay sama Kamu udah Oasis. suka? Karena dia anak band juga udah sempet sama Raffi iya, ya?
Dia tuh seneng banget sama band Coldplay, Oasis gitu. Dia nyanyiin lagu-lagunya. Kebetulan karena Oasis Coldplay mau ke Indonesia. November ya? Ya udah nanti opening nyanyi Trans TV, aku mau nyanyi lagu Coldplay aja deh. Look at the star. Pakai baju Barbie gitu kan. Nggak taunya alhamdulillah viral banget. Karena katanya Mas Aldi nyanyi lagu itu suaranya pas, enak banget didengar dengan versinya Mas Aldi. Viral lah itu, trending di Twitter tuh hampir 1 minggu lebih tuh trending 1 Kak. Ternyata banyak ini akhirnya Mas Aldi, kalau ketemu Mas Aldi nyanyi dong Look at the star gitu-gitu. Akhirnya udah mulai nih banyak callingan. War tuh, gue kalah war juga soalnya. Kalah juga ya? Iya, makanya temen gue ngetekinnya Aldi Taher. Makanya justru, jadi datang ke konsernya yang kalah war. Mas Aldi, kita nggak ada budget nih mau nonton Chris Martin. Adanya budget nonton Mas Aldi aja, Chris Martin lokal katanya gitu kan. Nah itu siapa yang sponsorin? Ada teman kita juga yang ngurus itu, adanya Mas Aldi namanya Mas Kurnia. Dia juga yang bisa dibilang kita tuh tim keluarga Kak. Tim kreatif gitu ya? Iya, jadi dibantu juga sama Mbak Astrid orang bengkel. Jadi kita itu konsernya di bengkel Space ya namanya tempatnya itu di sana. Dia yang support juga, yang bantu. Yaudah Mas, kita bikin deh konser Foreplay namanya. Foreplay Aldi Taher Martin kan diplesetin kan. Alhamdulillah pecah, yang nonton banyak banget tuh. Tiketnya sold out, abis. Aduh itu Masya Allah banget Kak, aku sampai nangis, masih nggak nyangka. Berapa beneran. tiket sold? Aku kalau persisnya berapa aku nggak tahu, yang jelas tempatnya full. Udah nggak bisa lagi orang mau masuk tuh, udah full banget. Krofi nggak datang tuh? Krofi datang nggak ya waktu itu ya? Foreplay? Nggak datang tapi ya? Nggak dapet tiket. Nggak dapet tiket, masa sih? Ya Allah, harusnya sih bisa masuk sama kita barengan kita. Bisa aja sih, ntar next ya kita bakal Next ada konser lagi kedua sih. Mas Aldi, sebelum Martin Coldplay, lagi ya? sebelum Coldplay yang benerannya datang, Coldplay lokal bakal nanti nyanyi lagi. Aldi nonton? Belum tahu tuh kalau ada konser, maksudnya kalau ada callingan yang budgetnya lebih gede, mendingan kayaknya bakal milih itu nonton deh. dari YouTube aja ya, Say. Iya udah, makanya gitu Kak ceritanya. Tapi Billy ini aku lihat walaupun umurnya masih muda, kamu termasuk dewasa ya, karena memang kamu juga kerjanya juga di bidang kantoran juga. Mungkin karena dipaksa keadaan kali Kak. Jadi kayak harus mikir. Akhirnya kayak ya udahlah Bill, kayaknya mungkin emang lo nikah sama dia, emang waktunya lo ngurus hidupnya dia dan lo keluarga. Tapi kamu bareng. memang cinta juga kan sama Kak Aldi kalau kan? nggak cinta nggak mungkin ya membuahkan kali ya, hasil Say, kan. sampai punya anak ya kan? Iya, alhamdulillah anaknya sehat, cantik banget. Aduh, makin Iya, bersyukur. kayak bule loh. Alhamdulillah. Yang bikin aku makin nggak nyesel tuh ya karena ngelihat anaknya kayak kita memang kalau udah punya wow. anak tuh udah tujuannya udah anak. Iya, makanya orang suka bilang, juga. kamu nggak nyesel nikah sama Aldi Taher, nggak malu, orang suka nanya gitu. Ya kan kalian nggak tahu kehidupan dia di belakang Iya gimana. benar, baik banget orangnya. Apalagi ternyata hasilnya, masya Allah cantik banget, gimana nggak nyesel. Dan yang lebih amazing lagi setelah nikah sama kamu tuh rezekinya masya Allah Alhamdulillah, ya. alhamdulillah. Bener-bener ya tuh kayak Alhamdulillah. dimudahkan segala macamnya. Nah sekarang kita mau ngebahas nih rumah baru. Aduh ya ya kan? Allah. Kak, Besok kita kesana ya langsung ya. Alhamdulillah, Aku mau makasih. main ya. Boleh banget dong. Nah itu rumah baru, pernah kepikiran nggak tiba-tiba baru nikah berapa tahun, ada rumah baru gitu. Dan rumahnya gede banget lagi, ada kolam berenang, terus ada apa namanya? Wah rumahnya bagus banget di daerah Jaksel juga. Itu gimana sih ceritanya kok bisa dapet endorse ya itu? Jadi endorse gini, atau gimana sih? kalau ceritanya Awalnya tuh gimana? emang kita nyari rumah. Oh memang lagi nyari rumah. Tapi budgetnya nggak segitu. Oke. Budgetnya masih kecil lah Kak. Jadi Mas Aldi udah punya rumah, cuman rumah yang itu kita mau kontrakin, kita mau cari suasana baru lah. Nyari yang udaranya masih sehat lah buat keluarga kumpul. Oke. Kita ada budget sekian lah. Udah nyari. Ternyata ada, Masya Allah ini, Masya Allah banget. Ada orang berbaik hati namanya Mas Ardan. Dia kebetulan seumuran sama aku. Ardan masih Property. 20-an? 20-an, 25 gitu. Akhirnya dia kayak tahu kalau kita lagi cari rumah juga. Tahunya ya. dari mana? Emang ke Aldi posting-posting? Enggak, jadi aku yang nyari kan. Jadi aku cari di sosmed, kebetulan iklan dia muncul. Oke, Jadi aku hubungin lah. Ternyata temennya Mas Ardan ini pernah ulang tahun calling Mas Aldi buat nyanyi. Baru-baru banget. Ini kapan? Berapa bulan yang lalu? Kayak 1 bulan yang lalu, baru. Ini berarti 1 bulan yang lalu langsung udah bisa ditempatin sekarang rumahnya? Udah. Oh berarti udah ready ya rumahnya? Udah ready. Ya? Jadi kebetulan banget rumah itu baru jadi. Oke. Terus. Jadi kebetulan banyak kebetulannya nih ya, sebenarnya nggak ada yang kebetulan, memang udah jalannya. Sampai akhirnya
ketemu sama dia. Mas Aldi, kan waktu itu kita udah pernah ketemu, kata Mas Ardan ini. Mas Aldi kan datang ke ulang tahunnya teman saya. Jadi Mas Aldi jadi bintang tamu ulang tahun temennya dia. Pernah foto bareng. Ini kebetulan properti punya kita. Ya udahlah, ketemu lah akhirnya. Oh ya, udah bro, gimana nih rumah berapa? Ya sekian Mas Aldi. Ya udah Mas Aldi, dia langsung ngomong, aku tuh sebenarnya ngefans banget sama Mas Aldi. Aku lihat Mas Aldi tuh sayang banget sama keluarga, cinta banget sama keluarga. Ya udah aku mau bantu endorse rumah, kata dia gitu. Tunggu, ini beneran full endorse atau diskon harga? Setengah harga, setengah Kak. harga, tapi alhamdulillah dong. Bukan alhamdulillah lagi, dimana kita mau cari orang mau kasih. Iya. Ya kita sih kalau mau, ya full ya dikasih. Apalagi Kak Aldi kan nggak mau kalau KPR ya. Iya, jadi makanya ini ibaratnya udah dibayar nih. iya, makanya kayak setengahnya. pas kita ngelihat harganya, tapi apa budget kita nggak cukup. Gede banget. Gede banget. Akhirnya kita bilang, Mas Arden ada nggak rumah yang lain? Karena rumah ini kita budgetnya nggak cukup nih. Udah, Mas Aldi suka yang ini. Ya udah yang ini aja saya kasih. Mas Aldi diskonnya berapa? 50%, 80%, 50%. Mas Aldi ada uang berapa nih? Kita ada uang sekian, ya udah kasih ke saya. Okay. Ini udah sisanya itu kita endorse buat Bang Aldi. Balik jadi lagi rezeki ya. Rezeki lagi, Kak. Makanya orang bilang Aldi Tahir beli ini. Ya alhamdulillah tuh Itu Tuhan. kan sebulan yang lalu ya kejadiannya ya. Baru banget. Ini sekarang belum ditempatin, masih diisi-isi. Jadi akhirnya alhamdulillah dapat rumah di Jagakarsa. Dapat endorsan 50%. 50%. Makanya tuh aku juga lihat di sosmed selain Korofi ya yang support untuk furniture-nya, banyak juga artis-artis yang ini ya berpartisipasi untuk iya, alhamdulillah. kasih furniture juga. Kasih hadiah. Jadi yang udah ada apa aja, Say? Iya, alhamdulillah itu apa ya bisa dibilang kado. Semuanya ya, udah kado. ya. Hadiah pertama itu dari Kak Jedar. Dapat apa namanya? Itu barang-barang Rosewood juga tapi ya. Iya, dapat kasur. Ternyata dari Korofi juga. Karena semua artis kayaknya semuanya udah pakai Rosewood Living ya. Sampai akhirnya ini Korofi ini masya Allah banget loh, Kak. Ini orang baik Orangnya nggak banget. ada, ngomongin aja, Say. Nggak Tulus apa-apa. banget nih orang, aku bingung mau ngomong apa lagi. Sampai kamu aja dari tadi aku lihat berkaca-kaca terus ya. Iya, makanya sampai Mas Aldi bilang, dia kan emang open. Ya tahu sendiri ya, suamiku tuh emang luar biasa, dia open. Ya yang mau ngisi rumah gue nih boleh, karena emang budgetnya udah habis, Say. Udah nggak ada lagi. Mungkin Korofi ngeliat nih, wah Aldi, ya udah dia langsung. Padahal syuting di sini terus ya. Makanya, Enggak ya? Aldi, ya udah ntar pokoknya ini ya kursi dari kita segala macam. Oke. Wah, masa? Kebuka. Terus. Korofi bilang, ya udah di ke tempat kita aja nih. Aku bilang, Pah, itu kursi di tempatnya Korofi, sofanya mewah-mewah dan bagus-bagus loh. Iya udah, itu orang baik Bun, kamu kesana, katanya pilih sendiri. Tuh Tadi aku udah sampai, pilih banyak banget ya. dan yang masya Allahnya lagi apa? Harusnya tadi cuma satu kursi, Kak. Disuruh ambil lagi, Say. Disuruh ambil dua. Ini orang kalau belum meninggal jangan dikubur dulu. Mana tuh orangnya? Mana tuh orang? Mana tuh orangnya? Jangan kalau belum Jangan mati mati jangan dulu dikubur lah, dulu. jangan, Makanya coy. cowok yang amit-amit cowok. Jangan, ribet Jangan ntar dikubur kita. dulu ya. Jangan dikubur, bahaya banget nih Bahaya orang, masya Allah. banget orang. Makanya derajatnya diangkat terus sama Tuhan Iya nih. benar, rezekinya Rezeki mengalir makin banyak. dari segala arah Pokoknya ya, aku doain Korofi sukses. Pokoknya buat kalian semua yang nyari sofa semuanya harus di Rosewood Rosewood. Itu Living. udah paling the best, Bener. berkualitas. Terus Kak Aldi tuh kan katanya lagi nyalek juga ya. Iya lagi nyalek. Sebenarnya aku kalau ditanya nyalek tuh juga bingung. Kok Kak. ketawa sih? Kenapa, Bill? Nggak, bingungnya gini. Kalau orang banyak nih yang nanya, itu laki lo beneran nyalek? Yang bener aja Bil, mau jadi apa nih katanya pemimpin kalau Aldi Tahir yang ini. Aku bilang kalau suami saya yang jadi pemimpin dia nggak mau banyak janji, udah pilih aja dulu. Tapi memang iya udah officially nyalek sekarang. Aku malah baru tahu, iya. Insya Allah iya sih. Untuk daerah Dia itu kalau nggak salah nih Jabar 7 apa ya? Jadi Bekasi. makanya kemarin waktu di sini Karawang. ngobrol-ngobrol sama Vicky juga nyalek ya? Iya kayaknya sama. Oh, Karena enggak. kebetulan mereka partainya sama. Oh, sama. Di partai itulah pokoknya. Sama nih Tapi partai kamu mereka. dari sisi seorang istri nge-support aja atau kamu sendiri kayak aduh ngapain sih nyalek, udahlah jadi entertainer aja atau gimana? Kalau aku sih sebenarnya Kak bebas sih, aku bilang selagi semua positif pasti aku dukung. Sebagai istri aku ngedoain. Ya kalau memang dia itu memang masya Allah orangnya pintar loh. Pinter ya? Emang pintar dia itu masya Allah. Dan politik dia ngerti? Emang ngerti dan ada turunannya juga kayaknya deh. Darah-darah politiknya juga mengalir di dia. Oh iya, Karena dari kakeknya keluarganya juga, tuh ini ya, politik iya, kayak orang politikus. omnya juga segala macam. Jadi kayak
mungkin darah politik itu mengalir ke dia. Aku bilang selagi semua positif aku dukung. Tahu nggak sih Kak, ada cerita lucu. Apa tuh? Dia DM nih, dia kan dulu di partai yang lama nih. Dia pindah partai ceritanya. Pindahlah ke partai, dia DM langsung nih, apa sih namanya kalau partai itu? Petingginya lah ya. Iya kayak apa sih? Ketua umum. Ketua umumnya dia DM. Dia kan orangnya emang pede. Mas Aldi tuh orangnya pede dan emang dia legowo aja udah, kalau gue diterima ayo, enggak ya udah. Ini niat baik masa nggak diterima sih? Dia WA lah. Si Pak Heritanu, boleh kali ya disebutin, boleh nggak sih? Oh boleh. Boleh kan? Dia DM lah si Pak Heritanu. Assalamualaikum Pak, kenalin saya Aldi Taher, saya mau masuk partai Perindo, kata dia gitu ngomong. Awalnya dia bilang gini, Assalamualaikum Pak saya boleh nggak masuk partai Nasdem? Tapi dia WA-nya ketum Perindo. Boleh nggak Pak? Terus boleh. Emang dia nggak ngeh atau memang bercanda sih? Emang nggak ngeh, cuman karena yang ngomong itu seorang Aldi Taher. Jadi kayak sah-sah aja jadi ya? Kayak orang ini dablek ya. Emang kayaknya emang dibales nggak? Dibales sama Pak Heritanu. Sebenarnya aku pas dia cerita ke aku ketawa sejadi-jadinya dia Pak Heritanu balas apa? Dia bilang partai Perindo atau Nasdem, tanya-tanya. Lagi mana sih Bapak? Lah, ini kan udah dia jelas. juga sebenarnya mau masuk partai mana sebenarnya masih bingung, yang penting mau masuk partai aja gitu Makanya ya. udah jelas ya di DM Pak Heritanu, partai Perindo kok bisa melenceng ada Nasdemnya. Ya udahlah Bun, aku bilang saya sorry aja. Maksudnya Perindo Pak, digituin. Abis itu nggak dibalas lagi sama Pak Heritanu. Pak Heritanu kalau mikir, Oh nggak dibalas lagi? Kirain berkelanjutan jadi kayak... enggak, salahnya tuh salah banget, ngerti nggak sih? Udah yang di WA ketum, kecuali yang di WA mungkin anggota biasa. Gue mau masuk Nasdem nih, ngomong sama Perindo masih ini kayak mau masuk gym gitu ya? Ini kayak orang petingginya, Pak saya mau masuk partai Nasdem sama ketum Perindo. Terus jadinya gimana akhirnya masuk? Akhirnya masuk juga, mungkin Pak Heritanu makasih ya Pak udah memaklumi suami saya. Akhirnya ya udahlah. Ya, itu salah satu ininya juga ya, karakternya Aldi itu ternyata memang begitu ya orangnya ya? Emang begitu, dia bukan disengaja itu. Emang gitu? Emang dia salah aja. Aku bilang kenapa, kan bisa apa sih namanya kalau ditarik pesan gitu, hapus bisa kan? Unsend ya? Unsend, kata dia bilang, tapi udah dibaca, tapi kan bisa dihapus terus hilang, kirim lagi yang baru. Kan dia kelihatan kalau misalnya dihapus tuh, oh mungkin dia salah ketik iya, kali gitu kan? Dia enggak, dia dibiarin aja, abis itu tapi dia say sorry. Maaf Pak, maksudnya partai Perindo. Oh ya udah, akhirnya udah ngurus lah. Anggap aja buat lucu-lucuan ya. Iya, akhirnya ya udahlah. Paling Pak Haritanu udah tahu ke Aldi Taher. Iya. Oh ya udahlah ya, udah harap maklum ya kan. Oh Aldi Taher kalau nih, ya bukan udahlah. Aldi Taher namanya ya kan. Mungkin kalau orang lain nggak akan dimaklumin karena nih orang ini orang emang udah gila kali ya, otaknya udah gesrek, ya udah nggak apa-apa lah, sah-sah aja ya, gitu. sah-sah aja ya. Gitu ceritanya Kak. Gitu. Astaga. Mudah-mudahan lancar ya. Amin Kak, ya. Pokoknya aku apapun itu yang dilakuin Mas Aldi selagi positif, aku sebagai istri pasti ngedoain. Tapi aku lihat juga Aldi makin kreatif, makin lucu, ya kan. Terlepas dari dia udah nggak sakit lagi juga, itu paling penting ya, udah sehat terus ya Bil ya. Iya benar, alhamdulillah. Pokoknya Bil, Salsa Billy, dia juga ada lagu buat kamu ya. Jadi pas kita merit kita ada lagu, ada lagu. Namanya bininya ya kan, orang aja dibikinin lagu apalagi makanya bininya, kalau nggak ngambek ya kan? ntar bininya kan. Terus terakhir nih, tadi kan udah cerita banyak susah-susahnya sama Kak Aldi. Sekarang yang paling bikin kamu makin hari makin jatuh cinta, makin sayang, apa nih kelebihan-kelebihan Kak Aldi yang orang-orang nggak tahu? Uang bulanan naik loh saya. Ya kan lu manajernya, nah, makin cinta nggak saya? Kayaknya itu lu yang transfer dia, ini fee lu gitu iya, kan, udah lu potong 20% soalnya kan iya, bukan dia yang transfer, langsung aku potong ke rekening. Sorry ya Mas, gua potong nih. Kita harus profesional nih. Ini fee buat sebagai as a manager ya kan? sama as a istri, ya, beda. Jadi as ada dua, wife, as ya a kan? wife. Jadi ada dua nih sekarang Kak. Jadi alhamdulillah rezeki nambah. Yang paling bahagia itu ya, transferan makin naik itu ya. Makin naik alhamdulillah. Itu paling penting gak sih? Paling ya kan, penting. alhamdulillah. Tapi ya dibalik. Tapi tunggu dulu, namanya suami laki-laki, jujur, dia pernah ngaco-ngaco nggak selama nikah sama lu? Kayak misalnya tiba-tiba dia kayak ketahuan selingkuh, atau tiba-tiba dia nge-DM-DM-in cewek-cewek. Enggak sih. Dia udah habis masanya, Masa Kak. sih? Serius, kalau itu enggak pernah. Itu dia masa-masa dia married sama aku, ya mungkin udah capek ya. Satu capek dan takut juga kali ya. Karena aku orangnya serem kan. Galak kan lu. Mas orang Aldi, Sumatera saya. Yang hati-hati ya sama orang Palembang ya. Palembang, Sumatera lo, kelar lo. Mau disiram pakai cuka pempek lo. Pedes lo. Pedes lo. Iya bener. Enggak, jadi aku suka
bilang ya udahlah kita sekarang hidup mau nyari apa lagi sih Kak. Anak udah dikasih, alhamdulillah udah dikasih keluarga yang utuh. Rezeki juga makin kesini makin iya, berkah yang penting kata dia juga ngajarin aku yang penting kita nggak jahat sama orang, nggak ngambil hak orang lain. Dia juga banyak belajar sama Korofi loh. Iya benar. Mas Aldi tuh banyak belajar sama Korofi. Semua juga. banyak belajar sama Korofi. Korofi Iya. tuh mentor ya Dia kan? best. Aku udah nggak bisa berkata best deh. Pokoknya Bukan udah. karena dikasih sofa kan, Say? Bukan, enggak kok, nggak peres kok, Say, beneran. Iya, tapi beneran Siapa tahu Korofi itu sofanya kayak nambah, apa kan? ya, lebih kayak kalau mau nanya apa aja bisa sama Korofi sekalian belajar ya kok ya. Iya, siapa tahu Yuk sofa. mari. Siapa tahu sofanya nambah kan? Nambah lagi meja, Say, belum ada, Say. Bercanda. Bercanda. Oke deh kalau gitu, thank you so much ya, Aku Bin. juga makasih banyak, Aku besok Kak. rencananya mau main. Nanti Boleh. kita besok intip Boleh ya. banget. Rumah mewah. Alhamdulillah, Kak Aldi amin. Taher dan Salsabili di Iya, daerah kalau- Jakarta Selatan. Amin. Nanti kita obrak-abrik. Amin. Ya kan? Sebenarnya masih kosong, Kak. Masih kosong. Alhamdulillah udah diisi nih sama Rosewood nih, ada Langsung sofanya. isi. Besok kita langsung antar ya kok Langsung ya? antar juga ya? Langsung Masya antar Allah, juga. luar biasa. Ya. Tapi by the way Kak, aku tuh ngefans loh sama kakak sama suami. Ngomong-ngomong. Kenapa jadi gue? Iya, jadi balik. Jadi tadi pas ketemu dia langsung, Benar, ini "Kak, benar, benar." Kak, aku nonton SCTV loh, Kak. Nggak apa-apa sebutin. Aku nonton sinetron Kakak. Oh, kamu nonton ya? Kita memang emak-emak pecinta sinetron ya, Say. Emang iya, kebetulan juga ada Kak, siapa sih namanya? Andrew nanti ya. kapan-kapan Andrew belum pernah kesini, Say. Oh iya, ajakin dong. Nanti Aku kita fans ajakin banget loh. ya. Nanti Benar. kapan-kapan kita bareng-bareng Boleh, ya. boleh. Ya, Boleh, thank boleh. you Salam loh. ya buat keluarga, buat Salam anak, Kak. pokoknya buat Kak Aldi, buat Siap. mamanya Kak Aldi. Pokoknya Siap. sehat-sehat, lancar-lancar Makasih pindahan. banyak. Besok kita ketemu lagi Ditunggu ya. ya besok ya. Siap. Thank you, Kak. so much. Kita ketemu lagi di the next episode Istri-Istri Bahagia. Kira-kira nextnya siapa ya bintang tamunya? Penasaran kan? Makanya jangan lupa subscribe terus dan jangan lupa update terus tentang Istri-Istri Bahagia. Bye-bye. Bye. Dadah.